Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Baik Vindianet absen 9, Regina Sandra absen 29, Safitria Jiani absen 32, dan Zahra Oktavia absen 36. Kami dari kelas 10 MIPA 4. Yang pertama kami akan menyampaikan tentang letak Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaannya meliputi Mindanao, Flores, Gorontalo, dan Bingai, Sulawesi. Yang kedua, proses Islam masuk. Masuknya Islam ke Maluku berkaitan erat dengan kegiatan perniagaan atau perdagangan sekitar abad ke-15. Para pedagang dan ulama-ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Ternate bersifat demokratis atau suatu kerajaan parlementer. Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Raja atau sultan yang memiliki kekuasaan penuh di kerajaan Ternate ini bermula dari Sultan Zainal Abidin yang masuk Islam dan kemudian mengubah sebutan raja menjadi sultan. Kemudian Sultan Zainal Abidin juga mengangkat beberapa jugogu dan beberapa falaraha, di mana mereka adalah 4 orang terpilih dari kalangan bangsawan yang memimpin 4 kampung di Ternate. Dengan sistem pemerintahannya di kerajaan Ternate, sudah ada aturan tentang putra mahkota penerus tahta sultan. Sosial budaya. Kehadiran Portugis di Maluku yang tiruanlah untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah juga mengembangkan agama Katolik, sedangkan di Maluku sendiri sudah berkembang agama Islam. Demikian kehidupan agama sudah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Salah satu karya seni bangunan yang populer ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Selanjutnya, ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang rindang dan diliputi oleh hutan rimba, bahkan menghasilkan cengkeh dan pala yang menjadi incaran bangsa Eropa. Kegiatan pertanian dan perdagangan di Maluku sangat maju dan pesat. Akhir kerajaan. Akhir kerajaan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda telah menghapuskan mimpi-mimpi kerajaan Ternate untuk berkembang. Berbagai cara dilakukan, yakni salah satunya adalah membuat Ternate bergantung dengan Belanda. Yang kedua, penjajahan Portugis.
Portugis memimpin pembangunan pos dagang Portugis di tanah Ternate. Seiring berjalannya waktu, rakyat Portugis tidak hanya berniaga saja di Ternate, tetapi ikut campur dalam urusan kenegaraan. Yang ketiga, perang antar saudara. Perang antar saudara di mana Raja Ternate hubungannya sangat dekat dengan penjajah, sehingga membuat saudara atau calon raja tidak suka. Alasannya karena Sultan terlalu dekat dengan Portugis dan tidak lagi mendengarkan nasihat saudara. Beberapa putra mahkota saling beradu untuk mendapat tahta dari kerajaan. Raja terakhir Ternate, Sultan Haji Muhammad Usman Shah, dibuang ke Bandung. Yang terakhir, peninggalan atau prasasti. Pertama, Keraton Kesultanan Ternate. Peninggalan sejarah Kerajaan Ternate yang satu ini adalah sebuah keraton yang selama ini dipakai para raja atau sultan dalam memerintah kerajaan. Tingkat dengan model 2 lantai. Kalian dapat berkunjung ke sana, yaitu di Kodia Ternate, tepatnya di Soasiu, Kelurahan Letnan C. Letaknya satu kompleks dengan Masjid Ternate. Bangunan Keraton Kesultanan Ternate ini berdiri sangat kokoh karena sudah pernah dipugar pada tahun 1978. 2. Masjid Sultan Ternate. Silsilah Kerajaan Ternate layaknya masjid agung yang dimiliki setiap daerah. Bentuk masjid peninggalan Kerajaan Ternate ini juga adalah masjid agung yang dibangun untuk beribadah. Pembangunan masjid ini ada di masa pemerintahan Sultan Hamzah. Ada 4 tiang yang super kokoh di masjid ini, sehingga benar-benar besar. Yang ketiga, Makam Sultan Baabullah. Sultan yang memiliki julukan Sultan 72 negeri ini dimakamkan di sebuah tempat khusus dan sampai kini banyak yang menziarahi. Letak makamnya adalah di lereng Gunung Gelemalam. Ada 2 pohon yang menyapa kalian saat mendatangi makam Sultan Baabullah ini, yakni pohon pala dan cengkih. Tanaman yang ada adalah komoditas Ternate pada saat itu. Namun, ada makna yang berlawanan dari kedua tanaman tersebut, disebabkan karena alasan kedua tanaman tersebutlah penjajahan menguasai. Yang terakhir, Benteng Toluco. Layaknya fungsi sebuah benteng sebagai tempat pertahanan saat ada serangan dari musuh. Benteng-benteng peninggalan Kerajaan Ternate ini pun demikian, identik dengan bentuknya yang seperti menara atau gua di dalam tanah. Dalam list peninggalan Kerajaan Ternate ada 3 benteng yang terkenal, salah satunya yaitu Benteng Toluco. Nama lainnya benteng ini adalah Benteng Hollandia. Pembangunnya adalah Francisco Serrao. Tujuannya adalah untuk tempat bertahan saat kerajaan Spanyol menyerang Ternate. Yang kedua, kita lanjutkan mengenai letak Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Selanjutnya, proses Islam masuk pada masa kerajaan Tidore. Letak Tidore yang strategis menjadi
salah satu jalur pelayaran dan perdagangan. Para pedagang dan ulama-ulama dari Melayu, Arab, dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Kerajaan Tidore mulai memeluk Islam pada abad 15 Masehi. Kesultanan Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Cirali Lijitu yang bergelar Sultan Jamaluddin berkat jasa dari seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Sistem pemerintahan sama seperti kerajaan Ternate, sistem pemerintahan Kesultanan Tidore bersifat demokratis atau suatu kerajaan parlementer. Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Selanjutnya, sosial budaya. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Ekonomi. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya. Seperti di daerah Maluku, sebagian penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Kehidupan masyarakat Maluku yang utama ialah pertanian dan perdagangan. Akhir kerajaan. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Yang terakhir, peninggalan atau prasasti. 1. Benteng Tore dan Tahula. Tore-tore dan Tahula adalah sebuah peninggalan dari zaman kolonial Portugis, dan tore-tore dibangun pada tahun 1512. Bangunan di dekat ruang makam Sultan Zainul Abidin dan terletak dekat dengan Istana Ki. Benteng ini digunakan sebagai benteng pertahanan melawan Belanda oleh Portugis. Benteng ini memiliki letak di bagian kota Soacio. Kedua peninggalan sejarah tersebut telah dijaga dengan sangat baik untuk kebersihan dan adanya sebuah keberadaannya, karena bangunan tersebut membuktikan adanya kerajaan pasang surut di zaman dahulu dan merupakan sumber kebanggaan. Yang kedua, Kadato Ki. Sejarah dalam kerajaan Tidore telah meninggalkan berbagai warisan sejarah dengan nama Kadato. Kadato sendiri memiliki sebuah bangunan istana dan sering disebut dengan Ki Palace atau Kadato Ki. Bangunan itu ada sejak tahun 1812 dan dibangun di bawah kepemimpinan Sultan Syahajuat. Sekarang pada bangunan ini digunakan sebagai objek wisata bersejarah di mana pengunjung dapat melihat tahta sultan dan desain interior yang mewakili kerajaan Tidore pada masa itu. Yang terakhir, Masjid Sultan Tidore. Masjid Sultan Tidore memiliki sebuah sejarah peradaban bagi berdirinya kerajaan
kerajaan Tidore pada masa itu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kerajaan Ternate dan Tidore. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.